waktu sudah menunjukkan jam jam 19 lewat 20 menit. Maka kegiatan malam hari ini langsung saja kita mulai. Sebelum kita mulai kegiatan malam hari ini, saya harapkan kepada semua peserta agar memut suaranya agar memperlancar kegiatan pada malam hari ini. Untuk memandu acara malam hari ini atas nama Bapak Ahmad Saukani, kepada Bapak dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ahmad Muzakir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam. Salam lintas agama. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saukani. Di sini saya akan memandu acara kegiatan Diklat Pendidikan Nasional pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Saripudin SPDI MPD selaku founder dan CEO Analog Teacher of Learning dan Ketua Pelaksana Diklat Pendidikan Nasional, yaitu Bapak Ahmad Muzakir. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, acara ini dapat terlaksana berkat dukungan dari UIN Sumatera Utara Medan, IAIN Palangkaraya, Institut Ilmu Al-Quran An-Nur Yogyakarta, Institut Santi Buana, STAI Nurul Ilmi Sumatera Utara, STAI Hikmatul Fadilah, STKIP Sintang, SMA 2 Polewali, Pondok Pesantren Sains Al-Quran. Dan kegiatan ini juga Bapak Ibu disponsori oleh bingkaibenua.com, Berkah Ziarah, Wisata Religi, Makam Para Wali, Toko Munasya, Agen Batik Kasirangan, Borneo Tour and Travel Ticketing Online. Baik Bapak Ibu sekalian dan para narasumber yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan Diklat Pendidikan Nasional kali ini mengambil tema ide-ide cemerlang dalam pembuatan PTK. Sebelum penyajian materi, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pengantar terkait materi yang akan disampaikan. Pada dasarnya kegiatan ini sangat penting dan menarik untuk kita ikuti karena banyak sekali informasi yang kita dapatkan. Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh peserta untuk memperhatikan dan mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Adapun kegiatan pada malam hari ini kita bagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu materi secara paralel dan yang kedua sesi tanya jawab. Pada malam hari ini ada 2 pemateri yang akan menyampaikan materinya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya sebutkan pemateri yang pertama, kurikulum SIP beliau. Nama beliau adalah Rohmat Dwi Yuanianta MPD, tempat tanggal lahir Bantul 25 Juni 1990. Pendidikan Linguistik Terapan UNY, instansi 2 Ki An-Nur Institut Ilmu Al-Quran. Institut Al-Quran Institut ya Ilmu Pak? Al-Quran, Pak. Institut Ilmu Al-Quran, maaf Pak. Ilmu Institut Al-Quran Ilmu An-Nur. Al-Quran An-Nur Yogyakarta. Adapun jurnal yang beliau tulis ada beberapa di sini saya akan sebutkan sedikit. Salah satu, saya akan sebutkan beberapanya saja. Upaya guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 2 MI Sanaul Ula Piyungan, strategi membangun karakter anak SD,
peningkatan kemampuan menulis puisi melalui media kisah kepahlawanan tokoh wayang di SD 2 Panjangrejo, nilai nasionalis religius dalam kumpulan puisi Negeri Daging Gusmus dan relevansinya di dunia pendidikan. Dan kepada Bapak Rohmat Dwi Yuwaninta MPD, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak atau Mas Saukani nih, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini sepertinya di daerah saya sedang ada hujan, jadi sinyalnya mungkin agak kurang baik. Mohon maaf semua, nggih, sebelumnya. Baik, saya mulai dulu. Terima kasih saya sampaikan kepada semua panitia yang telah menyelenggarakan acara ini dengan sangat baik sehingga terselenggara secara paralel kurang lebih selama 4 hari. Kemudian kepada pemateri Bu Arjuang dan teman-teman, saya juga ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk ikut menyimak pada sesi kali ini. Kemudian juga kepada Mas moderator dan juga kepada para peserta, saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah menyimak pada sesi saya. Mohon maaf suara saya terdengar, Ji. Ini kok video saya kayaknya kurang jelas, Ji. Mohon maaf sebelumnya. Suaranya terdengar, Pak. Oh, Ji. Kalau suara terdengar, kalau videonya sepertinya kurang jelas, Ji. Mohon maaf, Ji. Ya, Oke, mungkin baik. karena kameranya itu, Pak. Oh, iya. Ini karena hujan juga di sini, Pak. Iya. Ya, mohon maaf. Oke ya. Nanti kalau saya stop video aja ya, pakai suara, nggih. Nggak apa-apa, nggih. Baik. Kita bisa langsung mulai saja, nggih. Karena juga waktunya sudah mulai malam. Ini mungkin kita mulai. Mohon izin untuk di-share screen-kan kepada panitia. Materi yang disampaikan oleh panitia, tema besarnya adalah berkaitan dengan PTK atau penelitian tindakan kelas. Nah, pada kesempatan ini saya mengambil subtema berkaitan dengan pemanfaatan lingkungan belajar sebagai sumber media pembelajaran dalam PTK. Jadi saya subtemanya berkaitan dengan media pembelajaran dan lebih spesifik lagi berkaitan dengan pemanfaatan lingkungan belajar. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi atau share pengalaman terkait penulisan yang pernah saya lakukan dengan PTK. Jadi untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang melakukan skripsi, itu penelitian itu sebenarnya ada beberapa macam. Ada eksperimen, ada studi pustaka, kemudian bagi teman-teman di lingkungan pendidikan atau nanti arahnya kepada guru, biasanya di beberapa kampus diarahkan untuk mengambil PTK atau penelitian tindakan kelas. Kenapa? Karena PTK ini ibarat kita sebagai guru itu adalah dokter di kelas gitu ya. Jadi kita melihat lingkungan belajar kita atau kondisi di kelas, siswa-siswa kita yang paling tahu terhadap kondisi mereka. Apakah bisa dikatakan mungkin sakit atau seperti apa? Maka sebagai dokter kita perlu melakukan terapi atau tindakan gitu nggih. Harapannya agar anak-anak didik kita bisa memahami materi yang kita sampaikan dengan baik dan bisa lulus standar minimal atau kalau kita menyebutnya sebagai KKM gitu ya. Jadi banyak cara yang dilakukan guru agar siswanya berhasil. Nah, dalam konteks penelitian maka kita sering mengistilahkan dengan PTK, penelitian tindakan kelas atau classroom action research ya, kalau istilah Inggrisnya. Jadi kita melakukan tindakan setelah mengamati ada kekurangan di kelas, kita melakukan tindakan. Harapannya setelah dengan adanya tindakan yang kita lakukan, anak-anak akan menjadi lebih baik, baik secara kompetensinya, kompetensi dalam memahami materi, atau secara sikapnya, termasuk juga motivasi dalam belajar anak juga diharapkan meningkat. Maka kita sebagai guru atau sebagai pendidik
perlu untuk melakukan inovasi pembelajaran agar kelas tidak membosankan atau kita sebut kelas yang menyenangkan ya. Jadi meskipun materinya tersampaikan dengan baik, tapi anak-anak juga relax, happy gitu ya. Nah, itu nanti kreativitas Bapak Ibu guru termasuk teman-teman yang saat ini sedang melakukan proses skripsi untuk mencari judul-judul PTK yang menarik dan bisa diterapkan di lingkungan Bapak atau Ibu atau teman-teman semuanya. Itu landasannya. Nah, dalam PTK itu ada beberapa cara. Salah satunya bisa dengan menggunakan model pembelajaran atau menggunakan metode pembelajaran atau bisa juga strategi pembelajaran. Nah, yang menurut saya cukup relevan itu menggunakan media ya, media pembelajaran. Jadi Bapak Ibu nanti bisa merancang sendiri media pembelajaran disesuaikan dengan lingkungan atau tempat tinggal masing-masing berdasarkan fasilitas atau berdasarkan keadaan yang Bapak Ibu kuasai atau miliki. Jadi meskipun dalam satu daerah, tapi sekolah yang satu dengan sekolah yang lain atau madrasah yang satu dengan madrasah yang lain mungkin bisa berbeda penggunaan medianya, gitu nggih. Nah, langsung saja karena tadi judulnya seperti itu, kemudian di sini saya mencoba untuk memecahnya menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah lingkungan belajar itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah media pembelajaran. Yang ketiga adalah PTK atau penelitian tindakan kelas. Dan yang keempat adalah contoh aplikasinya. Seperti yang sudah dibacakan oleh Mas Moderator tadi, saya nanti menggunakan media kisah kepahlawanan tokoh wayang. Kenapa? Karena itu relate atau sesuai dengan kondisi di lingkungan saya di daerah Jogja. Jadi ini berbagi pengalaman. Nanti mungkin teman-teman yang sudah pernah melakukan PTK atau penulisan PTK itu bisa juga berbagi pengalaman seperti itu. Nah, untuk yang pertama ini lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar di sini bisa dibaca di slide yang ditampilkan. Itu meskipun memiliki beberapa pengertian, baik secara bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tapi semuanya itu mengerucut pada konteks berkaitan dengan sesuatu yang ada di sekitar atau di sekeliling kita gitu nggih. Jadi lingkungan itu adalah sesuatu apapun itu yang ada di sekeliling kita. Baik itu lingkungan hidup atau biotik atau lingkungan benda mati atau abiotik. Bahkan juga manusia itu sendiri gitu nggih. Jadi apapun bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran. Media itu berarti kan sarana untuk menyampaikan pesan materi. Jadi bisa menggunakan apapun. Seperti contohnya misalnya oh ya, belum masuk ke sini. Seperti contohnya misalnya ketika guru matematika mengajarkan anak SD atau MI berkaitan dengan bangun ruang, kubus atau balok gitu ya. Kalau guru menggambarkannya di papan tulis, kemudian anak diminta untuk menghitung volumenya, itu mungkin anak masih kesulitan. Kenapa? Karena tingkat pemahaman anak belum sampai. Maka kemudian guru menggunakan media misalnya bangun ruang gitu ya. Bangun ruang kubus atau balok atau yang lain. Kemudian anak diajarkan seperti ini bentuknya, bagaimana cara menghitung volume atau isinya dan seterusnya gitu. Ini sebagai contoh. Jadi penggunaan media tujuannya untuk mempermudah guru dalam menyampaikan materi yang kalau disampaikan secara konvensional mungkin akan kesulitan bagi pembacanya atau bagi siswanya. Ya, selanjutnya. Nah, di sini tadi sudah disampaikan bahwa semua lingkungan yang hadir di sekitar itu kita dapat gunakan sebagai media pembelajaran dan membantu terjadinya proses pembelajaran yang aktif. Jadi semua bisa kita gunakan sekreatif dan inovatif kita masing-masing. Nah, kemudian kalau kita petakan lebih jauh, lingkungan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu biasanya berkaitan dengan individu yang satu dengan individu yang lain. Orang yang satu dengan orang lain atau satu orang dengan suatu komunitas.
itu maka disebut sebagai lingkungan sosial. Nah, yang kedua itu ada yang kita sebut dengan lingkungan alam. Nah, lingkungan alam atau biotik termasuk juga abiotik itu ada di sekitar kita yang sudah ada tanpa dibuat-buat atau tanpa direkayasa. Seperti contohnya misalnya ada tumbuhan, kemudian ada hewan. Ini kalau dalam IPA atau mungkin ilmu eksak itu mungkin bisa diterapkan ya. Ada cuaca dan lain-lain termasuk batu-batuan. Nah, itu bisa digunakan. Nah, semua ini tujuannya ketika digunakan sebagai media pembelajaran mempermudah guru dalam menyampaikan materi kepada peserta didik atau kepada siswanya. Ya, baik. Terus selanjutnya yang ketiga adalah lingkungan buatan. Nah, lingkungan buatan ini berarti berdasarkan namanya lingkungan itu dibuat. Tujuannya untuk apa? Tentu saja untuk mempermudah pengguna dalam melakukan kegiatan atau tindakan. Seperti contohnya di sana ada irigasi, bendungan, taman, kebun, dan sebagainya. Nah, ini juga bisa dalam konteks pembelajaran bisa dimanfaatkan oleh guru dalam melakukan PTK, misalnya terkait dengan kebun atau yang lain. Anak-anak diajak ke sana mengamati secara langsung, gitu ya. Jadi pembelajaran tidak hanya berkutat pada kondisi yang ada di kelas, tapi anak-anak bisa dibawa keluar untuk mengamati dan kemudian dituliskan dalam pembelajaran atau dikaitkan dengan pembelajaran. Ya, selanjutnya setelah lingkungan, ya di sini bisa Bapak Ibu baca, tapi secara langsung ini kita ringkas bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran siswa. Siswa bisa termotivasi, bisa semangat, atau bisa rileks dalam mengikuti pembelajaran, itu salah satunya dengan adanya lingkungan. Nah, jadi lingkungan bisa jadi salah satu cara media dari pendidik atau dari peneliti untuk menyampaikan materi atau isi dari materi kepada siswa dengan cara yang lebih menarik dan menyenangkan. Nah, seperti itu nggih. Selanjutnya di sini itu tadi berkaitan dengan media. Nah, konteks kedua adalah media pembelajaran. Apa itu yang disebut media pembelajaran? Nah, media pembelajaran adalah sarana ya yang dipakai untuk menyampaikan materi. Jadi media itu sarana, bukan materinya tetapi sarananya, cara untuk menyampaikan materi. Nah, media ini bisa beragam, ada media cetak, ada media video, bisa audio visual, ada banyak macamnya, termasuk di sini disebutkan ada buku, ada film, ada dokumenter dan sebagainya, itu bagian dari media ya. Jadi media itu konteks atau kata kuncinya adalah sarana yang dipakai untuk menyampaikan materi atau isi. Nah, kemudian fungsi media itu setidaknya kita pahami menjadi 3. Yang pertama itu fungsi atensi. Atensi itu bisa dimaknai sebagai penarik perhatian. Jadi dengan adanya media itu diharapkan siswa tertarik dengan isi dari pesan yang ingin disampaikan. Jadi anak-anak tertarik dulu sebelum mulai memasuki pemahaman terhadap pesan yang ingin disampaikan. Kemudian yang kedua adalah fungsi afektif. Nah, fungsi afeksi atau afektif ini diharapkan media itu memberikan gambaran yang dapat membuat anak mengingat apa yang disampaikan oleh media itu. Jadi diharapkan anak mengingat. Kalau guru sebatas melakukan ceramah, mungkin anak paham saat itu, tapi kemudian di beberapa waktu berikutnya bisa lupa. Namun dengan media diharapkan anak membekas pesan atau gambaran yang ada di media itu bisa membekas gitu. Terus yang ketiga ada fungsi kompensatoris, kompensasi. Nah, ini bagi anak-anak yang mungkin pemahamannya kurang gitu itu diharapkan bisa setidaknya menambah gitu ya, menambah wawasannya atau menambah pengetahuannya dalam mengingat kembali. Jadi kalau yang
afeksi tadi mengingat secara cepat. Kalau yang kompensatoris meskipun mungkin dianggap tidak cepat tapi juga membekas meskipun sedikit. Nah, berikutnya media pembelajaran berbasis lingkungan. Nah, tadi yang pertama tadi lingkungan, kemudian yang kedua adalah media pembelajaran. Nah, kita kaitkan di sini media pembelajaran berbasis lingkungan itu kita pahami sebagai apapun atau segala sesuatu yang ada di objek di sekitar kita yang dapat kita gunakan sebagai media pembelajaran dalam menyampaikan materi atau isi dari materi substansi pembelajaran dari guru kepada siswa atau dari pengajar kepada murid, dari pendidik kepada peserta didiknya gitu. Jadi media pembelajaran berbasis lingkungan itu kita manai seperti itu. Kita sepakati bahwa media pembelajaran lingkungan ini adalah apapun yang ada di sekitar kita yang dapat kita gunakan untuk menyampaikan materi secara menyenangkan dan pesan dalam materi itu bisa tersampaikan dengan baik kepada siswa kita. Nah, secara gambaran umumnya seperti itu. Ya, berikutnya ini yang ketiga adalah PTK atau penelitian tindakan kelas. Nah, PTK ini adalah sebuah penelitian atau sebuah kondisi yang disengaja oleh guru dalam pembelajaran di kelas dengan harapan atau dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik. Jadi bahasa sederhananya seperti itu. Upaya yang dilakukan oleh guru atau peneliti, kalau itu adalah mahasiswa yang sedang melakukan penelitian, itu adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi atau hasil belajar siswa. Nah, yang ditingkatkan apa? Bisa motivasinya, bisa sikapnya, bisa hasil belajar secara kognisi atau kognitifnya. Jadi bisa kognitifnya, bisa afektifnya, atau bisa psikomotornya, keterampilannya. Jadi bisa 3 ranah itu. Tapi mungkin nanti bisa dispesifikan di judul penelitian PTK itu akan mengarah kemana. Apakah ketiga-tiganya mau dipakai atau salah satu dari 3 ranah tersebut. Ya, berikutnya, nah apa yang perlu diperhatikan dalam memilih model PTK tadi? Yang pertama adalah metode atau model atau strategi yang didasarkan pada SWOT. SWOT itu adalah strength, kekuatan, weakness atau kelemahan, kemudian opportunity yaitu peluang, dan threat tantangan. Jadi jika guru atau peneliti dalam mengambil judul atau tema penelitian itu didasarkan pada analisis SWOT ini, maka diharapkan akan menjadikan penelitian itu tepat sasaran gitu. Jadi dilihat dulu sebelum mengambil judul atau tema itu, harapannya guru mengobservasi dulu kelas, observasi awal. Atau kalau mahasiswa sebelum mengambil judul diharapkan datang dulu atau melihat dulu di lapangan, kemudian mengamati kira-kira di kelas itu apa yang kurang atau apa yang dianggap perlu ditingkatkan. Nah, setelah menemukan itu kelihatan, maka kemudian disesuaikan dengan kemampuan kita sebagai calon peneliti. Kira-kira mampu tidak ketika mengambil judul atau tema tersebut. Nah, ketika mampu kemudian diambil dan dibawa ke kampus, diajukan kepada kaprodinya. Nah, diharapkan dengan judul itu bisa segera di ACC gitu, okay? Tapi biasanya untuk yang penelitian sekarang diharapkan akan memunculkan novelty atau kebaruan, okay? Jadi harapannya tidak hanya sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya, apakah tindakan kelas juga sama dengan sebelumnya, tapi diharapkan muncul kebaruan atau novelty. Apa yang baru dari penelitian ini dibanding dengan penelitian sebelumnya, gitu, okay? Nah, itu biasanya akan lebih mudah diterima. Termasuk judul atau tema yang menarik atau unik, insya Allah akan lebih mudah diterima atau di ACC oleh Kaprodi. Gitu, ya. Nah, berikutnya prinsip dari PTK sebelumnya, Pak. Sebelumnya, ya, itu ada SMART, itu artinya spesifik, artinya lebih terkhusus. Manageable itu artinya dapat dikelola baik oleh
peneliti maupun yang ada dalam tim, kemudian acceptable, berterima, kemudian achievable itu artinya dapat meningkatkan kompetensi, realistik, masuk akal ya. Jadi penelitian itu masuk akal. Berikutnya adalah tim bound, artinya bahwa penelitian itu dibatasi oleh waktu. Jadi tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Jadi mahasiswa atau guru bisa mengukur kira-kira dengan penelitian ini bisa berapa. Suaranya hilang, Pak. Suaranya hilang, Pak. Suaranya hilang ya? Iya, lanjut. Sudah bisa terdengar, Pak? Sudah? Iya. Oh, ya. Sudah ya, baik. Mohon maaf, Pak. Ya, baik. Sudah terdengar ya sekarang ya, Pak? Iya, Pak. Sudah Baik. terdengar, Pak. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Saya lanjutkan. Nah, tadi ketika kita sudah tahap awal melakukan PTK, maka tahap berikutnya adalah kita merancang PTK. Nah, kalau menurut saya itu idealnya setidaknya ada 2 siklus dalam PTK. Nah, itu bisa di slide berikutnya, Pak. Nah, dalam PTK itu karena penelitian tindakan kelas, maka menurut para ahli, nah salah satunya adalah Suharsimi Arikunto, itu setidaknya ada 2 siklus. Siklus pertama itu terdiri dari minimal perencanaan, kemudian pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Nah, kemudian dari hasil refleksi itu dilanjutkan di siklus yang kedua. Ada perencanaan lagi, kemudian pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Nah, diharapkan setelah melakukan tindakan ini secara kontinu dari siklus 1 dan siklus 2, itu kemampuan siswa baik dalam 3 ranah tersebut itu bisa lebih baik atau meningkat. Karena siklus 2 pelaksanaannya didasarkan pada siklus pertama atau refleksi dari siklus pertama. Apa yang kurang di siklus pertama itu ditingkatkan di siklus yang kedua gitu ya. Ya. Nah, ini siklus dalam PTK. Berikutnya ya. Nah, sekarang ini berkaitan salah satu contoh media dalam PTK. Nah, di sini saya mengambil media kisah kepahlawanan tokoh wayang dalam meningkatkan kemampuan menulis puisi anak di sekolah dasar ya. Jadi di sini ada sebuah media. Nah, ini media bisa kita buat sendiri karena tujuan media di awal tadi adalah menyampaikan pesan gitu ya. Jadi medianya bisa kita buat sendiri. Nah, karena di lingkungan saya atau di lingkungan kami di daerah Jogja itu adalah wayang atau tokoh wayang itu menjadi apa ya istilahnya untuk bagi orang tua itu familiar. Namun di sisi lain, nah ini ada kendala gitu ya. Bagi generasi muda, wayang itu sudah mulai terlupakan. Dan mereka yang sekarang sudah familiar dengan gadget, dengan televisi, dengan internet, itu malah lebih memilih atau lebih suka dengan tokoh-tokoh favorit atau superhero dari asing. Misalnya kalau boleh disebut itu dari Amerika itu ya ada Marvel, kemudian ada tokoh-tokohnya banyak, kemudian dari Jepang ada anime, ada Naruto, ada One Piece dan sebagainya itu ya. Jadi anak-anak zaman sekarang itu lebih familiar menggunakan tokoh-tokoh tersebut atau lebih kenal tokoh-tokoh tersebut daripada tokoh-tokoh yang ada di lingkungan kita. Meskipun bisa kita sebut semuanya sama-sama fiktif gitu ya, khayalan bukan khayalan ya, rekaan gitu ya, rekaan belaka. Namun anak-anak zaman sekarang sudah hampir tidak mengenal tokoh-tokoh wayang kembali. Nah, maka dari itu salah satu cara yang bisa dilakukan guru adalah mengenalkan kembali warisan leluhur itu dengan cara itu tadi memasukkan atau menyisipkannya dalam pembelajaran. Dalam penelitian itu adalah penelitian menulis puisi, maka yang disisipkan adalah wayang. Pertama adalah warisan leluhur, kemudian agar anak-anak mencintai kembali budayanya. Nah, ini ada di lingkungan kita. Sumber belajar ini sebenarnya ada di lingkungan kita, tapi kita atau guru
beberapa sudah mulai melupakannya. Nah, ini salah satu alasan saya untuk melakukan penelitian itu gitu ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya tadi ya. Nah, selanjutnya di poin itu tadi kisah kepahlawanan tokoh-tokoh wayang ini adalah pasti ya, tokoh wayang itu pasti memberikan pesan atau edukasi yang positif. Jadi pesannya adalah wayang atau tokoh wayang memberi pesan kebenaran itu pasti menang ketika melawan kejahatan. Nah, meskipun ceritanya hampir sama seperti tokoh-tokoh yang disebutkan di luar negeri tadi, kebenaran biasanya di akhir menang, tapi dengan memasukkan cerita wayang dalam penelitian, termasuk penelitian menulis puisi, ini ada peran ganda. Menurut saya ada peran ganda di hasil penelitian. Yang pertama itu bisa menyampaikan pesan kebaikan melalui tokoh-tokoh wayang tersebut. Yang kedua bisa meningkatkan kemampuan anak dalam berliterasi, khususnya dalam menulis puisi. Nah, itu ada nilai ganda menurut saya ya. Yang pertama mengenalkan sekaligus melestarikan sebuah wayang warisan leluhur, dan yang kedua media itu sebagai sarana atau media pembelajaran dalam peningkatan kemampuan menulis puisi anak gitu nggih. Nah, ya. Terus berikutnya ya. Nah, ini juga sejalan penggunaan media wayang ini sejalan sebelumnya tadi, Pak, sebelumnya. Nah, ini sejalan juga dari peraturan pemerintah Kemdikbud itu ya, bahwa wayang itu adalah memiliki manfaat pengajaran sastra, yaitu salah satunya pembentukan watak siswa gitu nggih. Jadi dalam dunia sastra atau dalam materi sastra itu adalah tujuannya membentuk watak atau karakter siswa. Nah, itu diharapkan dengan membaca kisah wayang itu anak-anak karakternya juga akan terbentuk lebih positif gitu ya. Nah, berikutnya waktunya masih berapa ya, Mas Sauhani? 10 menit, Pak. 10 menit lagi ya? Iya. Oh, oke. Baik, terima kasih. Nah, kemudian di hasil penelitian itu tadi, itu hasil akhir atau di bagian pembahasan ternyata dengan menggunakan media kisah kepahlawanan tokoh wayang, itu meningkatkan sikap, minat, dan motivasi siswa dalam menulis, khususnya dalam hal ini menulis puisi. Jadi anak-anak selain termotivasi untuk menulis, juga lebih tertarik lagi untuk memahami materi terkait wayang. Nah, di dalam PTK itu ada 2 siklus. Nah, di siklus pertama saya memasukkan cerita Mahabharata. Jadi Mahabharata itu ada pertarungan antara Pandawa dengan Kurawa gitu ya. Kalau di Jawa itu familiar gitu ya. Nah, kemudian mungkin di tempat teman-teman juga sama gitu. Nanti bisa berbagi cerita, silahkan. Nah, kemudian di siklus yang kedua itu kami menyisipkan cerita Ramayana. Nah, cerita Ramayana ini tentang Rama dan Sinta, tentang ya sama. Intinya adalah kebaikan melawan angkara murka atau kejahatan. Nah, itu ternyata dari sisipan cerita-cerita itu dapat meningkatkan sikap siswa lebih baik, minat dan motivasi dalam menulis juga semakin meningkat. Apalagi nanti kalau dipetakan lebih jauh terkait penulisannya dari diksinya, kemudian rimanya dan seterusnya juga semakin hari atau semakin siklus 1 dan 2 semakin baik atau semakin meningkat. Ya, nah itu salah satu media yang bisa kita pakai sebagai pendidik atau calon pendidik dalam PTK ini. Salah satunya dengan menggunakan media yang berbasis lingkungan belajar. Ya, seperti itu. Baik, ada lagi silahkan slide-nya. Oke, nah baik ini bisa Bapak Ibu baca bahwa penggunaan lingkungan belajar itu salah satu alternatif yang bisa kita pakai dalam menggunakan PTK atau penelitian tindakan kelas di lingkungan kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu saya percaya di sana sumber daya alamnya sangat luar biasa
Nah, Bapak Ibu bisa mencari atau mengambil salah satunya untuk dijadikan media pembelajaran yang bisa meningkatkan sikap, minat, dan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran atau menangkap materi pembelajaran. Nah, kiranya itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata atau hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Saukhani. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rahmat. Luar biasa materi yang telah disampaikan. Untuk sesi tanya jawab kita tunggu dulu karena masih ada pemateri yang kedua. Moderator, Untuk moderator, untuk Pak Fauzi iya Pak. belum ada di Zoom. Silakan Belum ada. lanjutkan ke sisi tanya jawab. Oh baik Pak. Terima kasih. Baik, untuk pemateri kedua karena belum ada, langsung saja kita sesi tanya jawab. Silahkan kepada Bapak Ibu peserta jika ingin bertanya, angkat tangannya atau hand raise. Pertanyaannya ajukan nama dan tempat. Boleh kepada Bapak Ibu. Untuk absensi sudah ada Pak? Pak Menjakir. Iya. Ya, untuk absensi silahkan kepada Bapak Ibu di kolom chat Zoom atau di kolom chat YouTube. Ya, kepada Bapak Ibu sekali lagi jika ada yang ingin bertanya, silahkan hand raise atau angkat tangannya. Ya, Bapak Anwar. Silahkan Pak, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan hidupkan mic-nya. Iya. Apa suara sudah jelas ini, Adik? Ya, sudah jelas Pak. Silahkan. Baik. Ya, sebelum saya menyampaikan ada beberapa hal ini terkait materi tadi yang disampaikan yang sungguh luar biasa tadi ini. Saya memberikan apresiasi tadi pemateri. Siapa namanya tadi? Lupa. Rahmat. Rahmat ya. Yeah. Ya. Mohon izin saya sampaikan, saya dari Sulbar ini. Pulau Wali Mandar. Ya. Ya. Profesi guru ya. Guru. Nah, sekarang ini. Baik, saya langsung masuk terkait tadi materi tentang pembuatan PTK ini. Ya, saya tadi fokus ke tadi tentang media-media tadi, media yang berbasis lingkungan tadi yuk disampaikan oleh pemateri. Di sini tadi saya agak-agak masih ada kebingungan sedikit karena saya punya juga program di sekolah itu. Saya ini merancang membuat media yang berbasis lingkungan. Tapi tadi yang disampaikan oleh Pak Rahmat itu
sedikit agak bingung karena dia diangkat sosial kultur wayang, sedangkan yang saya program ini arahnya saya itu media berbasis lingkungan itu saya sudah ada perencanaan sekarang ini di lingkungan sekitar sekolah saya mau membuat sebuah media di lingkungan sekitar sekolah, bukan dalam ruangan, tapi media di lingkungan sekolah itu saya kaitkan dengan materi yang ada di kelas 6 itu. Dia menyinggung tentang letak astronomis IPS-nya. Jadi dia menyinggung mengenai alam di situ. Jadi saya, karena kami di sekolah kami ini ada agak jauh agak jauh kondisi gunungnya agak jauh. Jadi kalau dibuatkan ada istilahnya ada metode penelitian misalnya studi banding itu, jadi agak-agak jauh juga karena kami berada di posisi pantai, agak dekat dengan pantai, jadi alur pantai lah ceritanya. Jadi saya mau mencoba membuat sebuah media yang berbasis lingkungan di lingkungan sekitar sekolah itu, membuat semacam media buatan itu memodifikasi mendesain di lingkungan sekitar sekolah itu sekalian juga sebagai taman sekolah dijadikan sebagai media pembelajaran. Apakah perencanaan saya ini sudah tepat atau bagaimana ini Pak Rahman? Mohon penjelasannya ini. Terima kasih. J. Pak Safani, Silahkan langsung Pak. atau ditampung dulu? Langsung jawab, silahkan Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Anwar, sarjana sosial, J, Pak. Oh iya. Oke. Dulu latar belakangnya sarjana sosial bukan sarjana pendidikan, J, Pak. Iya, tapi kaitan. Oh, J. Sekarang mohon maaf ngajar di MI atau SD? SD, kebetulan di SD ini, sekolah dasar. Oh, ngajar kelas 6, J, Pak. Iya. Guru kelas? Untuk sementara sudah Kepsek. Oh, kepala sekolah, J. Baik. Baik, Pak. Oke. Baik. Nah, terima kasih untuk tadi masukannya, nggih. Sebelumnya tadi Bapak mau menyampaikan ada media yang ingin dirancang. Nah, itu media yang ingin dirancang tadi apa, J, Pak? Belum dijelaskan tadi, Pak. Ya, Pak. Media yang dirancang tadi Bapak merancang sebuah media ya, belum dispesifikkan media apa, J? Ya, media yang saya rancang ini adalah media yang ada di sekitar lingkungan sekolah dimanfaatkan karena kondisi sekolah kami ini berada di alur pantai, jadi agak-agak jauh alur gunungnya, misalnya alam gunungnya atau bukitnya. Jadi kebetulan materi yang akan dibuatkan ada terkait dari materi yang ada memang dipelajari oleh siswa di sekolah tentang letak geografis dan astronomis, masuk bidang mata pelajaran IPS gitu. Dia menyinggung tentang gunung, bukit, berapa ukuran bukit dari permukaan tanah dan berapa jaraknya yang kategori gunung atau bukit, kan aja pastinya kan gunung dengan bukit beda ya Pak. Ya. Jadi saya mau mencoba merancang itu lingkungan, saya jadikan media pembelajaran lingkungan sekolah. Apa jadi pertanyaan saya, apakah tepat saya punya cara ini seperti apa? Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaannya ya. Jadi bagus sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Anwar tadi ya. Jadi berencana untuk membuat sebuah media pembelajaran yang nanti bisa digunakan sebagai media pembelajaran khususnya IPS tadi, Pak. Nah, oke ya, baik. Jadi itu poin pertama itu sangat bagus karena sebagai warga sekolah, apalagi Bapak sebagai tadi kepala sekolah, sudah menginisiasi sebuah program yang harapannya nanti ke depan program itu dapat
dipakai sebagai media pembelajaran. Nah, bagus itu Pak. Jadi salah satu fungsi media pembelajaran berbasis lingkungan tadi, salah satunya seperti itu. Jadi menggunakan media apapun yang ada di lingkungan, dan itu bisa dipakai dalam pembelajaran yang disesuaikan dengan materi pembelajaran. Yang untuk saya, kalau yang saya tadi, karena materinya adalah materi bahasa Indonesia, spesifiknya adalah di bagian sastra, maka saya mengambil tadi media kisah kepahlawanan tokoh wayang. Nah, untuk Bapak tadi, menurut saya sudah bagus tadi ya, menggunakan media lingkungan karena di daerah Poliwali nggih tadi Pak. Ya, Poliwali Mandar ya. Oh ya, nggih. Itu mungkin daerahnya pegunungan dan sebagainya yang sesuai dengan lokasi sana, dan Bapak berencana membuat media pembelajaran berbasis itu. Nanti bentuknya seperti maket itu dia Pak, atau seperti apa aja nanti? Atau gambar atau 3 dimensi nanti? Apa istilahnya kayak taman, dibentuk taman, dibentuk media apa 3 dimensi kayak seperti atlas itu ya Pak, atlas mini gitu nggih? Ya. Oh, nggih. Miniatur, ya miniatur. Oh ya, miniatur, nggih. Dulu di waktu saya SD itu juga ada miniatur di depan sekolah itu, dari Sabang sampai Merauke itu Pak, ada dulu zaman saya SD, tapi sekarang sebenarnya sudah dihapus. Kalau nanti Bapak memunculkan lagi, nah itu luar biasa. Itu spesifik di lokasi Polimandar atau di seluruh Indonesia nanti Pak rencananya? Amin, alhamdulillah. J, lebih spesifik di bagian daerah Poliwali J Pak? Iya, Poliwali, kota Poliwali Mandar. J. Nah, baik. Nah, itu tadi media pembelajarannya sudah terpenuhi. Nah, karena ini tadi temanya PTK, maka ketika Bapak nanti berencana untuk membuat sebuah PTK atau penelitian tindakan, nah media itu bisa dipakai untuk pembelajaran dalam PTK tersebut, Pak. Jadi ini ada 2 bagian ya. Yang pertama itu medianya, dan yang kedua adalah PTK-nya. Jadi PTK itu penelitian tindakannya atau tindakan di kelasnya. Kalau tadi Bapak menyebutkan media itu dipakai untuk mempermudah siswa dalam memahami geografi yang ada di sana, nah itu nanti bisa menjadi salah satu judul atau tema PTK itu Pak. Itu sangat menarik itu Pak, bisa dipakai. Nah, menurut saya seperti itu Pak. Terima kasih. Jadi mohon maaf, mau ada tambahan lain sedikit nih, sekalian juga ini. Ya, sedikit waktunya mohon izin. Jadi misalnya kalau saya kaitkan ke PTK, apakah saya buatkan memang PTK itu kaitan tadi ini yang saya rencanakan? Boleh? Ya boleh Pak, silakan. Itu PTK itu kan tergantung dari kondisi lingkungan masing-masing, ya. Jadi bagaimana seseorang peneliti atau guru, atau mungkin kalau kepala sekolah nanti PTS ya, penelitian tindakan sekolah, jadi lebih ke sekolahnya, ya. Tapi nanti silahkan, ya. Atau lebih spesifik di kelasnya, apakah kelas atau di sekolahnya. Jadi yang dilakukan tindakan peningkatan itu sekolah secara utuh atau lebih spesifik di kelas-kelas tertentu. Ya. Kalau untuk kelas itu nanti harapannya disesuaikan dengan materi yang ada di kelas tersebut. Kalau tadi Bapak tadi menyebutkan ada materi geografi atau materi tentang keadaan alam di sana, nah itu yang ada materi itu di kelas berapa. Nah, harapannya kalau mau menggunakan PTK itu ditempatkan atau dipakai di kelas tersebut. Nah, seperti itu Bapak. Iya. Boleh lagi tambahan sedikit kaitannya ini? Jadi saya tadi refleksi ulang kembali apa yang disampaikan, bahwa tadi kan Pak Rahmat menyinggung tentang tiga aspek tadi, 3 ranah. Kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi dalam pembuatan PTK ini bisa sekali, kalau tidak salah tadi saya refleksi ulang itu sekaligus pembuatan PTK dimuat itu tiga ranah tadi. Dan apakah bisa diurai juga diurai satu-satu dalam kaitan pembuatan PTK itu deh? Ya, baik Pak. Untuk PTK tadi yang saya sebutkan kan ada psikomotor, ada afektif, ada kognitifnya. Nah itu guru tergantung mau memotret atau mengambil datanya di mana, J. Jadi bisa dispesifikkan, dikhususkan pada aspek kognitifnya atau aspek pengetahuan anak.
Jadi nanti yang digali hanya terbatas pada kognisinya atau pengetahuannya, atau bisa merambah ke aspek lain, misalnya afektifnya, sikapnya, misalnya dengan menggunakan media tadi, media miniatur wilayah tadi, anak-anak menjadi lebih menyukai lingkungan sekitar, atau anak-anak sikapnya akan menjadi lebih baik terhadap lingkungan, tidak merusak pohon, buang sampah sembarangan. Nah, itu kan masuk ke ranah afeksi atau sikapnya. Nah, kemudian bagian keterampilan, misalnya anak-anak lebih terampil memilih dan memilah mana wilayah yang misalnya berbahaya atau tidak, atau ketika itu gambarnya 2 dimensi, anak-anak lebih terampil memilih, oh ini wilayah yang dataran rendah, ini dataran tinggi, dan sebagainya. Kalau dalam misalnya aspek literasi, anak-anak lebih pandai untuk menuliskan cerita terkait wilayah tersebut. Nah, itu bagian keterampilan menulis. Nah, itu jadi tiga-tiganya bisa tercakup, atau mungkin guru mau mengambil salah satu atau salah duanya, Pak. Jadi bisa seperti itu, Pak. Tergantung peneliti atau judul dari penelitian tersebut, Bapak. Oke, jadi mohon maaf ini, makasih banyak atas layanannya ini. Sangat memuaskan juga ini. Jadi, makasih banyak. Terima kasih Bapak. Bapak Anwar, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Anwar atas pertanyaannya dan terima kasih kepada Bapak Rahmat atas jawabannya. Kemudian selanjutnya kepada Bapak Ibu peserta, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Persilahkan untuk hand raise. Perkenalkan nama, alamat, dan ajukan pertanyaannya. Silahkan Bapak Ibu. Ya, Ibu Lisna Junita. Ibu Lisna, silahkan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Rohmat, Mas Syokani. Salam. Dari tadi saya menyimak, tepatnya ini malam kedua, saya menyimak tentang cara pembuatan PTK. Cuman memang karena mungkin latar belakang saya bukan dari sarjana pendidikan ya Pak Rohmat, jadi agak masih belum terlalu dong. PTK itu kita akan mulai dari mana dalam proses pembuatannya, dari kemudian belum langkah teknis, ide-ide apa saja yang bisa kita gunakan. Kebetulan saya mengajar mata pelajaran IPA di sekolah Pak Rohmat, di SMP. Baik. Ya, nah yang ada nggak masukan atau tips dan trik dari Pak Rohmat terkait gimana sih supaya kita mudah untuk mencari ide-ide untuk PTK dan langkah teknisnya akan seperti apa? Supaya memudahkan saya yang mungkin tadi ya bukan dari background pendidikan itu bisa lebih mudah dalam penyusunan PTK. Begitu mungkin Pak Rahmat, terima kasih nanti atas jawabannya. Terima kasih Ibu. Silakan Pak Rahmat untuk menjawab. Oke, terima kasih. Baik, Bu Lisna, dari mana Bu Lisna ini? Saya dari Bengkulu, Pak. Oh, Bengkulu, Sumatera. Sumatera, baik. Ngajar di SMP sudah berapa lama, Bu? Saya kalau ngajar di SMP dari 2015, Pak. Oh, sudah sekitar 6-7 tahun. Oh, 7 tahun, iya. Baik. Tapi belum pernah buat PTK Pak Roman, makanya saya pengen sekali belajar bagaimana cara buat PTK ini. Oh, baik. Mohon maaf, Ibu dulu background pendidikannya dari jurusan apa, Saya fisika MIPA, Pak, sarjana sains jatuhnya. Oh, sarjana sains. Oke, baik. Masih satu rumpun dalam IPA, Masih satu rumpun, Masih, Pak. Tapi kalau di SMP tidak ada fisika, lebih spesifik di IPA gitu, nggak ada fisika. Betul, Pak. Pendidikan IPA kalau di SMP, Pak. Oh, pendidikan IPA, oke, baik. Nah, jadi mohon maaf Bu, jadi menurut saya, pertama karena Ibu berencana membuat PTK, itu tentukan dulu subjek dan objek penelitian.
Eh, Assalamualaikum Pak. Nggih. Suaranya hilang lagi Pak. Silahkan mulai awal Oh, aja Pak. oh nggih, nggih. Mohon maaf, sudah muncul belum ya? Iya Pak, iya Udah, iya. Pak. Udah Iya. muncul. Oke, saya matikan videonya saja, nggih. Ini agak sulit kalau nggih. Nggih, jadi itu tadi, Bu. Pertama Ibu bisa menurut saya nggih, itu dalam kita mau terjun mengambil sebuah penelitian, misalnya tadi PTK nggih, itu Ibu menentukan dulu kelas yang akan dijadikan PTK. Karena ini penelitian tindakan kelas, jadi nanti spesifik di satu kelas gitu nggih. Jadi satu kelas, misalnya Ibu mengambil di kelas 2, misalnya di sekolah Ibu ada 2A, 2B, 2C, dan seterusnya, itu Ibu menentukan dulu satu kelas, yang mana yang kira-kira kalau boleh dikatakan agak kurang di bidang tertentu, khususnya di IPA, itu kurangnya di kelas yang mana. Misalnya kalau Ibu ngajar di kelas berapa, Nji? Saya kebetulan mengajar di semua kelas, Pak. Oh, di semua kelas. Nji. Iya, Nah, kelas 7, kelas 8, kelas 9. oke, nggih, baik. Jadi bisa menentukan dulu tadi yang kira-kira materinya yang anak-anak sulit menerima itu di mana gitu ya. Misalnya materi tentang fotosintetis atau yang apa, atau mungkin apa sih materi kalau IPA sih Bu berkaitan contohnya Bu? Struktur organisasi kehidupan misalnya begitu Pak, Oke, tentang nah sel. tentang sel, oke, nggih, baik. Itu misalnya kok siswa kesulitan. Nah, Ibu berarti punya istilahnya latar belakang dalam penelitian. Jadi harusnya ketika kita belajar sel itu anak paham tentang ini, apa itu sel, bagaimana strukturnya, dan seterusnya. Tapi kenyataan di lapangan ternyata anak-anak masih kesulitan untuk memahami apa itu sel. Nah, itu kan berarti di latar belakang Ibu sudah menemukan kesenjangan antara harapan atau ekspektasi dengan realita atau kenyataan di lapangan. Nah, itu langkah awal ketika kita mau mengambil sebuah penelitian, khususnya di PTK, gitu nggih. Nah, terus kemudian Ibu tadi sudah menentukan cara, misalnya upaya peningkatan kemampuan memahami sel tumbuhan pada siswa dengan, nah ini dengannya Bu. Nah, Ibu menggunakan treatment apa agar anak-anak bisa memahami materi sel tadi, nggih. Jadi Ibu treatmentnya apa? Apakah menggunakan metode, apa menggunakan strategi, atau menggunakan media? Nah, ini kalau menurut saya yang paling enak dipakai itu media. Okay? Jadi Ibu mungkin membuat sebuah penampang media, membuat media pembelajaran, bisa menggambar atau mendownload dari internet dan sebagainya. Nah, itu nanti itu media yang dipakai. Nah, nanti kemudian Ibu menamakan media itu apa? Apakah Ibu mau membuat nama sendiri, atau kalau media itu sudah dipatenkan orang, nah itu berarti Ibu mengambil nama yang sudah dipatenkan orang tadi. Misalnya penampang struktur sel, misalnya menggunakan media penampang struktur sel. Jadi judul yang bisa dipakai salah satu alternatifnya misalnya upaya peningkatan, karena kalau PTK itu pasti ada judul upaya peningkatan, upaya peningkatan itu kalau itu spesifik di PTK ya, upaya peningkatan kemampuan memahami sel dengan media struktur penampang sel, misalnya gitu, pada siswa kelas 7 di SMP mana. Nah, seperti itu, Bu. Nah, itu jadi Ibu sudah menemukan masalahnya, Ibu menemukan obatnya, baru nanti selanjutnya dilakukan treatment melalui 2 siklus tadi. Setidaknya 2 siklus ya, lebih boleh. Tapi setidaknya 2 siklus. Yang siklus pertama menggunakan penampang, caranya bagaimana, apakah dengan diskusi kelas, atau anak diminta maju satu persatu atau seperti apa. Nah, setelah itu nanti di pelaksanaan, terus dievaluasi, terus direfleksi. Nah, hasil refleksi nanti dilanjutkan di siklus 2 dengan proses yang sama. Kalau siswa sudah memahami, berarti sudah bisa dicukupkan. Kalau sekiranya kok kurang, nah dilanjutkan tadi refleksinya dilanjutkan di siklus yang ketiga dan seterusnya. Tapi biasanya kalau idealnya itu kalau PTK 2 siklus, Ibu. Kalau untuk penelitian-penelitian itu 2 siklus. Kalau terlalu lama juga nanti siswa juga bosan, kemudian materi yang lain juga tidak terpenuhi dan sebagainya. Jadi seperti itu, Ibu.
salah satunya, Nji. Bagaimana Ibu Lisna? Baik, bagaimana? Oke, cukup cukup mudah dimengerti ya Pak Rohmat. Artinya memang di sini saya sesi diskusi tapi langsung dapat judul, itu keren. Terima kasih banyak Pak Rohmat. Sama-sama, Bu. Ya, artinya kalau PTK ini berarti Pak Rohmat bisa kita lakukan itu di ketika jam pembelajaran kita aja ya. J. Kalau Dua Ibu sebagai J, silahkan Ibu. Dua siklus itu timingnya itu kita yang tentukan ya, Pak ya. Mohon maaf ini masih pemula banget. J. Maksudnya apakah harus tuntas dalam 1 minggu ataukah kemudian boleh dalam 2 minggu dan seterusnya? Oke, J. Itu sesuai dengan RPP yang Ibu buat, Bu. Jadi dalam materi itu misalnya tadi terkait struktur sel penampang tadi, itu di RPP dialokasikan waktu berapa lama gitu, nggih. Misalnya 2 minggu. Nah, diharapkan dalam 2 minggu itu bisa selesai dalam 2 siklus. Misalnya siklus pertama itu ada 2 pertemuan, siklus kedua ada 2 pertemuan. Nah, itu yang merancang guru sendiri, Bu. Kalau waktu saya dulu mengambil judul membuat penelitian yang tadi, wayang tadi, itu saya mengambil 4 pertemuan. Jadi dalam satu siklus itu 2 pertemuan. Pertemuan kedua juga 2 pertemuan. Jadi dalam satu penelitian itu ada 4 pertemuan, didasarkan salah satunya karena alokasi waktu yang diberikan pada materi tersebut. Kalau nanti terlewat atau istilahnya belandang, itu nanti kasihan di materi berikutnya, tidak kebagian gitu. Jadi kan kalau di awal kan sudah disusun ya, dalam satu semester itu ada berapa materi, itu dihabiskan dalam berapa waktu. Nah, untuk khusus materi yang Ibu ingin treatment tadi, itu ada berapa alokasinya. Nah, itu yang sebaiknya dimaksimalkan. Kalau menurut saya seperti itu, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Rohmat atas arahannya. Mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi apa yang Amin. direncanakan. Sukses Ibu. Semoga lancar Ibu. Amin, amin ya robbal alamin. Makasih Pak. Sama-sama Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu atas pertanyaannya dan terima kasih Bapak atas jawabannya. Baik, kepada Bapak Ibu selanjutnya, silahkan jika ada yang ingin bertanya kembali. Silahkan pada Bapak Ibu. Dan kembali saya ingatkan kepada Bapak Ibu, jangan lupa absensinya sudah dikirimkan di kolom chat room dan di kolom chat YouTube. Baik, saya tunggu sekitar 1 menit. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, kita akhiri diskusi pada malam hari ini. Ya baik, sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya. Baiklah, maka oleh karena itu kita akhiri sesi diskusi pada malam hari ini. Sebelum kegiatan pada malam hari ini kita akhiri, dipersilahkan kepada Bapak Rahmat atau Bapak pemateri untuk menyampaikan closing statement-nya. Kepada Bapak Rahmat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Sauhani. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang sudah mengikuti sesi di kesempatan kali ini berkaitan dengan penggunaan media pembelajaran dalam penulisan penelitian tindakan kelas. Jadi
penelitian tindakan kelas tadi seperti yang disampaikan di awal itu adalah upaya guru untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam bidang tertentu gitu nggih. Jadi seperti kalau kita jadi dokter itu kita kenali pasien kita, kemudian ketika kita sudah kenali apa sakitnya, kemudian kita mendiagnosa dan kita memberikan treatment atau obat agar si siswa atau kalau istilahnya pasien tadi bisa sembuh gitu nggih. Jadi analoginya seperti itu. Maka ketika kita jadi guru atau jadi calon peneliti terkait PTK, kita kenali dulu objek dan subjek penelitian kita. Apa masalah mereka dan apa solusi yang kita tawarkan agar masalah mereka bisa teratasi dengan baik. Nah, kalau yang dijadikan subtema pembelajaran kali ini adalah dengan media pembelajaran, maka ketika kita melakukan PTK itu kita bisa menggunakan media pembelajaran yang ada di lingkungan sekitar kita, nggih. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing mencari sesuatu yang sulit. Kita cari apa yang ada di sekitar kita yang itu relate atau sesuai dengan kondisi yang ada di siswa. Jadi dengan itu harapannya siswa juga lebih familiar atau siswa lebih mengena dan tujuan utama yaitu penyampaian materi bisa sampai kepada siswa gitu nggih. Nah, untuk teman-teman yang lebih mendalami nanti bisa cari buku dengan judul PTK itu yang menurut saya sangat bagus itu dari Prof. Suharsimi Arikunto. Jadi nanti teman-teman bisa cari itu judulnya PTK, itu bahasanya simple dan bukunya juga tidak terlalu tebal. Nah, nanti bisa teman-teman ikuti bagaimana alur atau prosedurnya. Nah, untuk sistematika penulisannya nanti disesuaikan apakah itu sebuah skripsi atau sebuah artikel jurnal atau sebuah misalnya untuk tujuan naik pangkat, untuk guru-guru biasanya untuk naik pangkat salah satunya dengan PTK. Nah, itu formatnya mohon disesuaikan dengan template yang sudah disediakan oleh program itu. Jadi bisa berbeda-beda meskipun topiknya sama terkait PTK, tapi sistematikanya atau urutannya mungkin bisa berbeda. Nah, seperti itu. Jadi harapannya dengan PTK itu kemampuan siswa bisa meningkat. Syukur dalam 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, maupun psikomotornya. Tapi setidaknya bisa pilih salah satu atau 2. Mungkin kognitif atau afektifnya saja, atau kognitif dan psikomotornya, atau yang lain. Nah, silahkan Bapak Ibu yang lebih memahami karakter atau kondisi siswanya masing-masing. Nah, mungkin seperti itu. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf bila mungkin masih ada salah kata atau kurangnya dari saya. Salam dari Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan berikan aplaus Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu peserta sekalian, untuk kegiatan pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita dapat pada kegiatan hari ini kita dapat mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pemateri dan para peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Diklat Pendidikan Nasional pada malam hari ini. Akhir kata, saya Ahmad Saukani memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jakir, saya kembalikan. Ya, terima kasih kepada Bapak Saukani yang telah memandu acara pada malam hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Rahmat yang telah hadir pada malam hari ini. Saya